Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy bab 17. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Seolah nestapa belum juga maunya dan terus memayungi hidup Shanum. Dia hanya bisa terduduk lesu tak memiliki daya dan upaya untuk menyelesaikan masalahnya. Tapi hal itu membuat Zahran merenung. Selama ini Zahran selalu merasa hanya dirinya lah anak yang paling tidak beruntung di dunia ini. Karena perselisihan di antara kedua orang tuanya. Padahal Shanum jauh lebih menderita. Hidup bersama dengan orang tua angkat tak mengetahui rimba orang tua kandung. Dan Shanum juga harus menanggung masalah yang sangat pelik bagi orang miskin sepertinya. Jangan risau, abang akan cari solusi buat kamu, kata Zahran memberi harapan. Solusi? Solusi gimana bang? 7 juta dalam 3 hari, aku rasa cukup mustahil buat kita saat ini. Tante kita tuh gak pernah main-main sama ultimatumnya. Terus, kalau bapak sampai tahu masalah ini, dia pasti bakalan marah dan kecewa. Shanum masih agak meragu. Sekarang Zahran mulai merasa kalau air mata Shanum adalah tanggung jawabnya. Ya, tenang aja. Percayakan semua sama abang. Shanum menatap pada lelaki gagah yang duduk bersila di sampingnya itu. Sedikit banyak kata-kata Zahran seperti sebuah penenang, walau Shanum tak yakin 100%. Abang, punya tabungan sebanyak itu? Tanya Shanum. Enggak sih. Terus? Tunggu aja besok pagi. Abang akan pulang bawa uang buat kamu. Zahran malah bersiap untuk pergi lagi. Sepertinya Zahran sudah memutuskan untuk menjadi joki balapan liar yang sering digelar oleh beberapa komunitas bermotor tengah malam nanti. Tunggu dulu. Shanum menahan kepergian Zahran. Sebelum Zahran bisa bangkit dari duduknya, Shanum menahannya terlebih dahulu. Abang, mau begal dulu? Tanya Shanum pelan-pelan, dan hal itu malah membuat Zahran tertawa nyaring. Begal? Sembarangan. Ya enggak lah, bantahnya. Terus, Zahran pikir dirinya perlu mengatakannya pada Shanum agar Shanum tak salah paham dan menuduhnya menjadi begal. Mungkin menjadi joki balapan terkesan lebih baik daripada dituduh menjadi begal. Ya udah, kamu ikut aja malam ini, putuskan Zahran. Bahkan Zahran mengajak Shanum langsung ke lokasi balapan. Shanum jadi semakin penasaran. Tapi yang membuat Shanum semakin dan semakin baper adalah sikap Zahran yang seolah tak ragu menunjukkan dirinya pada teman-teman dan lingkungan lamanya. Seolah Zahran tak ragu memperkenalkan Shanum sebagai istrinya. Walau hanya istri dari pernikahan gerebek yang tak terduga. Tepat jam 11 malam, Shanum dan Zahran pergi ke tempat yang sudah disulap menjadi sirkuit balap oleh para berandalan berduit itu. Tak main-main, uang yang dipertaruhkan dalam balapan liar ini mencapai belasan juta rupiah setiap malamnya. Shanum merasa asing dan tak nyaman. Begitu taksi yang keduanya tumpangi sudah sampai, Shanum malah tak cepat-cepat turun.
karena merasa ragu kalau harus bergabung dengan dunia drag race yang masih cukup tabu untuknya. Ayo turun, ajak Zahran lalu mengulurkan tangannya. Tapi mereka... Shanu menatap jauh ke kerumunan anak-anak muda di lokasi balapan. Banyak juga anak-anak perempuan yang bergeseksi dan funky, sementara dirinya berbeda sendiri. Abaikan saja mereka. Ayo turun, ajak Zahran. Shanu pun mau dan akhirnya keluar dari dalam mobil. Begitu Zahran muncul, Zahran disambut meriah oleh banyak orang karena semua orang tahu kalau Zahran adalah pembalap jalanan nomor 1 di komunitas mereka. Tapi mereka heran karena Zahran datang dengan seorang gadis berkerudung yang terlihat kikuk dan malu-malu. Turun dari taksi pula. Dua hal yang bukan kebiasaan Zahran. Wah, King Zahran comeback. Selamat datang bro. Sweet, bakal seru banget nih malam ini. Banyak orang yang menyambut dan Shanum sampai merasakan atmosfernya. Shanum bangga karena abangnya itu ternyata adalah seorang hierarki di dalam perkumpulan itu. Zahran langsung berjalan ke arah seorang pemuda perlente yang berkumpul bersama dengan pentolan The Wolf lainnya. Termasuk ada Gary dan Yaris juga. Zahran, my bro. Kemana aja lo? Apa lo tahu kalau kita semua hampa tanpa lo? Sapa pemuda itu, dia adalah pimpinan tertinggi The Wolf. Namanya Juan. Dia memberi tos pada Zahran dan teman-teman yang lain juga menyambut Zahran dengan tos yang sama. Malam itu Sinares turun tangan. Gue digebuki sampai berdarah-darah. Sialan. Jawab Zahran lalu menarik sebatang rokok yang ada di antara perkumpulan teman-temannya itu. Kepulan asap rokok dan bir kaleng adalah pelengkap event mingguan itu. Udah kita bahas satu persatu bro. Tenang aja. Tinggal Sinares aja yang belum kita bikin berdarah-darah. Sahut Juan. Dan kemudian Juan menoleh pada Shanum yang makin kikuk saja. Pasalnya, hampir semua mata saat ini tertuju padanya. Cewek baru lo, Zah. Siapa dia? Baru lihat? Tanya Juan. Dan dia terus memperhatikan Shanum yang masih menyembunyikan wajah manisnya di balik punggung Zahran. Lo gak tahu ya kalau si Zah punya bini sekarang, kata Yaris, membuat teman-teman Zahran yang lain terbelalak kaget. Bini? Ini bininya? Entak Juan dan pertanyaan itu cukup mewakili rasa kaget teman-teman yang lainnya. Iya, cakep kan? Si Mel kalah bersaing kan? Hahaha. Shanum makin minder. Apalagi teman-temannya Zahran tertawa seolah sedang menertawakan dirinya. Shanum jadi menyesal karena ikut dengan Zahran. Kalian jangan salah paham dulu. Mel juga udah tahu kok soal ini. Pernikahan gue sama Shanum cuma salah paham aja. Gue cuma berusaha mengembalikan nama baik dia aja. Kata Zahran menjelaskan. Gimana ceritanya bro? Kaget lah gue begitu tahu lo tiba-tiba bawa gadis manis berhijab ini. Goda Juan dan tatapan mata Juan membuat Shanum menjadi risih. Gak perlulah gue ceritain secara detail. Lagian kedatangan gue kesini bukan buat show off kehidupan baru gue. Gue mau menawarkan jasa. Zahra langsung saja ke tujuan utama kedatangannya. Jasa? Jasa apa bro? Lo mau turun ke lintasan malam ini? Tanya Juan. Wah, kalau lo turun malam ini Zah, malam ini bakalan semakin kompetitif. Dominasi si Dan bakalan terpatahkan. Kita semua sih percaya kalau lo bakalan memenangkan race dengan mudah.
kata Gary dengan yakin. Tapi gue lagi butuh duit. So, gue mengajukan diri jadi joki buat lo, Juan. Dan gue minta pembagiannya 50-50. Gue bener-bener butuh duit, kata Zahran lagi. Juan malah menertawakan. Hidup lo sekarang beneran melarat ya, bro? Kenapa lo gak balik lagi sama bokap nyokap lo? Gak lah, sebisa mungkin gue gak akan balik sama mereka. Tegas Zahran seolah sudah yakin kalau dirinya tak akan kembali ke rumah orang tuanya. Kecuali jika ayah atau ibunya yang memohon padanya untuk pulang secara langsung. Oke, gue ngerti. Jadi, lo akan turun balapan malam ini pakai tunggangan gue. Dan kalau lo menang, lo minta 50% dari uang taruhan yang kita dapat. Untung John mengerti dan tak lama menginterogasi Zahran. Ya? Tegas Zahran. Gue sih setuju, gimana sama lo semua guys? Lo pada setuju kan kalau Ziza balapan lagi malam ini? Gary membakar semangat para teman-teman yang mendukung Zahran untuk ikut balapan sebagai joki malam ini. Setuju. Seluruh suara bulat mendukung Zahran. Dan kalau sudah begitu, John pun tak pikir panjang lagi dan menyetujui tawaran Zahran. Oke bro, berjuanglah. John memberikan kunci tunggangannya pada Zahran. 50-50 ya, pastikan Zahran. Lo butuh berapa? Tanya Juan. 7 jutaan. Lo boleh ambil semuanya kalau emang lo butuh. Good luck ya. Dan Juan malah akan memberikan uang hasil balapan malam itu pada Zahran kalau Zahran menang. The Wolf adalah kelompok yang royal dan solid pada setiap anggotanya. Zahran pun senang dan semakin semangat. Sekarang tugasnya hanyalah memenangkan balapan dan dia akan mendapatkan uang senilai yang dibutuhkan oleh Shanum dan ibunya. Tapi Shanum malah merasa cemas. Ya Allah, Bang Zahran sampai rela jadi joki balap liar demi aku dan hutang-hutang ibu. Bang Zah, hati-hati sayang, batin Shanum. Dan Shanum hanya bisa berdoa dalam hatinya. Mungkinkah Zahran akan mendapatkan uang itu? Mungkinkah Zahran akan memenangkan balapan malam ini? Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.